Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini kita segmennya mau membahas tentang True Crime Solve. Betul. Ya, artinya tuh kasus-kasus kejahatan yang terungkap ya. Iya. Gitu ya? Oke. Nah, hari ini kita tuh mau membahas satu kasus yang unik. Kenapa? Karena kasus ini tuh terbongkar dari bantuan sang korbannya tersendiri. Oh gitu ya? Iya. Jadi kasus ini terungkap tuh Gara-gara bantuan dari si korban. Nah, ceritanya gimana nih? Ini pasti seru nih. Biasanya kan polisi suka ngelacak pakai sidik jari, CCTV, wawancara, interogasi. Nah, tapi kali ini tuh ternyata terungkap gara-gara fitness tracker. Fitness tracker? Fitness tracker itu aplikasi di handphone. Misalnya kalau Kak Glenn suka lari, sepedahan. Oh, tahu ada ya. aplikasi supaya kita bisa tahu, wah hari ini berapa kilometer. Jaraknya berapa, kecepatannya berapa, kemana aja, kalorinya yang dibakar berapa. Betul. Oh iya, tahu aplikasi itu tahu. Oh jadi dari situ ya? Dari situ terungkapnya. Nah, kisah ini tuh terjadi di kota Michigan. Tapi bukan di Michigan ya, di kota kecil. Ada Amerika desa. berarti ya? Iya. Michigan, Amerika. Di desa kecil namanya Armada. Oh, desa nih berarti bukan Iya. kota ya, desa. Bukan. Desa Armada ya. Oke. Terletaknya daerah Michigan, populasinya tuh baru sekitar 2.000 orang. Jadi ini desa kecil. Oh, kecil. Dan desa ini tuh terkenal aman. Nggak ada kejahatan, jarang banget ada pembunuhan, rakyatnya bersahabat, baik, keluarganya masih kental ya. Jadi misalnya kita lewat siapa aja pasti biasanya kenal gitu. Saling nyapa gitu Saling ya. nyapa. Iya. Ya karena kecil sih ya, penduduknya sedikit ya, 2.000 sih termasuk sedikit ya. Jadi mereka tuh pasti sesama tetangga saling kenal, saling deket semua ya. Oke. Ya. Bahkan kasus pembunuhan terakhir di Armada itu terjadi tahun 1970-an. Jadi udah jarang banget sebelum kasus yang ini ya. Sebelum kasus ini terakhirnya tahun 1970-an gitu. Berarti hebat juga nih desanya, aman sekali ya. Aman banget. Jadi nggak ada yang nyangka bahwa ada satu kasus yang besar banget. Pencurian pun nggak ada. Pencurian. Semuanya tahu ya kalau aman aja ya. Iya. Oh, ini kita ngebahasnya kasus pembunuhan ya. Kasus pembunuhan soalnya. Nah, terus orang-orang di sana tuh bahagia banget tinggal di sana. Bahkan sampai tahun 2016 tuh cuma ada 2 polisi yang full time. Dua polisi yang ada 10 lagi tapi part time lah, kadang-kadang part-time, ada, ya. kadang-kadang enggak. Jadi bener-bener saking aman itu polisi juga dikit banget di sana. dia bucin. Gabut. Gabut, gak ada kerjaan mungkin ya. Tahu gabut? Iya. Gaji buta. Gaji buta. Salah, aku kira gabut yang gak ada kerjaan. Gabut itu gaji buta. Jadi si polisi itu cuma ada keliling-keliling doang karena memang gak ada kejahatan kan. Iya, gak ada yang harus dilakuin. Tapi justru bagus kemudian polisi yang gabut ya. Iya. Berarti tandanya desa itu aman. Aman. Nah, bahkan di tahun 2009 tuh Armada secara resmi dinobatkan sebagai tempat paling baik untuk tinggal di daerah Michigan gitu. Nicest place to live in Michigan. Ya kayak wah enak banget kalau tinggal di sini, suasananya aman banget. Bener. Mungkin kayaknya kalau misalnya naruh sepeda di luar juga nggak akan hilang kali gitu ya. Iya, soalnya saling kenal, malu. Itu tetangga, itu punya saya. Di sini makan sendal bagus di depannya hilang kan. Hilang. Oke, lanjut terus. Nah, kasus ini tuh terjadi di salah satu desa di daerah Michigan. Nama desanya itu tadi Armada. Nah, peristiwa ini tuh terjadi tahun 2014. Oh, 2014 mah masih baru-baru ya. Masih baru nih. Jadi waktu itu ada seorang gadis bernama April Dawn Millsap. Oke, berarti kita sebutnya si April ya. Si April aja. Si April ya. Nah, dia tuh lahir Januari tahun 2000. Dia tinggal bersama ibunya bernama Jennifer dan ayahnya yang bernama David Lichtenfeld. Oke. Nah, si April tuh seorang gadis, emang sih dia agak pendiam, introvert, tapi sebenarnya dia tuh orangnya baik banget gitu. Iya. Dia murah hati, misalnya ada orang yang minta tolong, pasti dia langsung datang. Oke. Karena dia emang suka membantu orang gitu. Berarti didikan orang tuanya berhasil nih ya. Berhasil. Bikin si anak tuh jadi anak yang baik ya. Baik banget. Murah hati, suka membantu, itu berarti luar biasa si April tuh. Di sekolah juga dia punya banyak teman. Terus udah kayak gitu nilainya juga bagus, oke. Kayak Vina dong ya. Amin. Nilainya bagus, baik hati guys. Terima kasih. Nah, terus dia juga ya kehidupan dia normal-normal aja gitu. Jarang bikin masalah di sekolah juga. Anak yang baik lah. Dia juga punya pacar, punya teman main, suka beribadah juga. Wah, luar biasa nih April nih ya, berarti oke banget ya. Nah
dia tuh punya pacar, namanya Austin. Mereka udah pacaran selama hampir 1,5 tahun. Oh, pacarnya tuh yang artis bukan? Austin Bieber? Itu Justin Bieber. Bukan ya? Bukan. Oke. Kalau gitu Pak, pembunuh April pasti langsung dibunuh balik. Sama pendukungnya Justin Bieber ya? Oh, jadi pacarnya si Austin namanya ya? Austin. Oke. Nah, tergolong cukup langgeng ya untuk anak baru umur 14 tahun bisa pacaran 1,5 tahun gitu kan. Oh iya. Oh gitu ya? Baru Jadi umur 14 tuh udah punya 14 pacar. tahun punya pacar, setahun setengah tuh langgeng sebutnya? Disebut terus masuk langgeng ya. Langgeng ya? Cuman sekarang mah banyak yang 3 bulan udahan. Oh gitu. Ada yang seminggu udahan. Oh gitu ya, itu berarti main-main ya? Iya sedih banget. Jadi April mah baik gak mainin perasaan Ya, cowok. berarti dari situ gitu. ketahuan ya, sifat April tuh baik ya. Bener-bener baik gitu. Terus? Dan dia tuh punya cita-cita untuk jadi dokter hewan atau pekerjaan yang berhubungan dengan hewan. Karena dia suka banget sama binatang. Nah, dia tuh punya binatang peliharaan, doggy yang udah tua namanya Penny. Oh, nama si doginya Penny. Nama doginya Penny. Dan Penny itu udah kayak sahabatnya dia sendiri. Tiap pagi tuh selalu nungguin di depan pintu kamarnya. Jadi sebelum bangun tuh pasti doginya udah di depan kamar. Oh sama tuh, dulu Kak Glenn juga punya dogi ya. Itu walaupun di rumah tuh ada berlima, mereka tuh sayangnya sama Kak Glenn. Jadi Kak Glenn waktu itu misalnya lagi sekolah nih, zaman sekolah kan, lagi libur sekolah kan bangunnya siang gitu kan. Itu doginya Kak Glenn tuh nungguin di depan pintu kamar. Nah cara nyokap mau membangunin Kak Glenn, tinggal bukain pintunya. Si doginya masuk ke, langsung dia ngejatin tangan, sampai jadi bangun. Gitu caranya. Setelah Kak Glenn bangun, si doginya udah pergi. Nah itu setianya luar biasa. Ini juga sama berarti ya? Sama. Jadi udah kayak sahabat banget ya? Sayang banget sama April gitu. Mereka tuh sering jalan juga gitu. Jalan pagi, jalan sore. Ya, dibawa jalan-jalan lah ya. Karena April ini suka olahraga. Oh. Iya, April tuh suka bawa Penny ke berbagai jalur hiking, pergi ke banyak tempat, jalan berjam-jam. Apalagi di desa kan masih enak ya, suasananya sejuk gitu kan. Iya. Kalian bayangin kayak di Lembang atau orang Jakarta di puncak gitu kan, wah asik gitu ya. Jadi seneng jalan bareng lah sama si Dogi, sering nemenin gitu. Terus si Austinnya cemburu nggak? Untung enggak. Masa cemburu sama Dogi gitu? Iya, kalau jalan sama cowok lain baru cemburu. Cemburu. Nah, jadi April juga berencana untuk jalan-jalan pada tanggal 24 Juli tahun 2014. Oh, ini kejadiannya 24 Juli 2014. Iya. Si April ini lagi jalan-jalan sama doginya Penny nih. Iya. Oke, terus? Rencana pengen jalan-jalan, matahari bersinar terang, cuacanya bagus. Ya, jadi dia udahlah, ayolah jalan-jalan sama Penny. Nah, April tuh gadis yang sangat baik. Dia kalau mau pergi, dia tahu kalau langit udah gelap, udah mulai sore, dia pasti pulang. Udah maghrib gitu ya. Iya. Dia pasti pulang, nggak mungkin yang keluyuran malam-malam, enggak gitu. Iya. Dia pasti pulang. Nah, tapi masalahnya kali ini tuh dia nggak pulang. Oh, dia nggak pulang? Nggak pulang ke rumah. Oh, jangan-jangan dia main ke pacarnya si Austin, enggak juga? Siapa tahu ya ternyata nyuput di rumah Austin. Terus. Nah, dia nggak pulang. Atau panik dong si orang tuanya kan? Iya. Biasanya kan dia pergi misalnya siang-siang jalan-jalan, sore udah balik kan? Sore udah balik. Ini dia nggak balik sore. Nggak balik-balik. Akhirnya mamahnya cobain nelfon. Siapa tahu, ketemu tetangga lagi jalan. Kan tadi kan saling kenal kan. Siapa tahu misalnya dia ngobrol, ketemu orang gitu. Pertama kali ditelepon, nggak diangkat. Oh, tapi nyambung, cuman nggak diangkat. Jadi masuk ke voicemail gitu. Oh, berarti kondisinya kondisinya udah berarti handphone udah nggak aktif ya? Udah nggak aktif. Akhirnya dia nelfon lagi cobain, nggak dijawab lagi. Nggak dijawab lagi. Sampai masuk beberapa kali voicemail lagi. Sampai beberapa kali nelfon, dia jadi panik gitu. Iya pastilah panik lah. Kalau misalnya diangkat kan, at least tahu dia lagi di mana. Oh udah OTW pulang belum? Tapi ini nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya ibunya tuh memutuskan untuk menelpon polisi pada jam 9 malam. 9 malam, ditunggu sampai 9 malam nggak pulang, akhirnya telepon polisi. Nah, padahal tuh emang sih baru 3-4 jam si April tuh keluar gitu. Tapi ibu tuh punya firasat buruk gitu loh. Kan bisa ibu kan bisa tahu, nih anak kayaknya lagi bahaya, suka punya perasaan ibu-ibu gitu. Bener. Nah, akhirnya karena firasat buruk telepon polisi datang, suaminya juga dipanggil. Ini anaknya nggak pulang-pulang, akhirnya suami juga bergegas pulang gitu. Nah, terus ayahnya si April tadi kan itu maksudnya bergegas pulang, tapi sampai
9.30 tuh belum ada kabar. 9.30 malam ya? Iya, padahal si April tuh pergi dari rumah jam 5.30 guys. Oh, udah cukup sore juga sih 5.30, mungkin di sana mah masih terang kali ya? Iya, anak-anaknya hilang jadi panik. Akhirnya polisi ada sebagian yang di rumahnya nge-interview mamahnya. Oh hari ini April keluar tadi pakai baju warna apa? Oh iya. Terus perginya sama siapa? Diinterogasi lah ya, gitu kan. Kan sama doginya doang berdua. Terus udah gitu biasanya April suka jalan hikingnya di mana Kemana aja? Gitu. Akhirnya setelah ditanya-tanya, sebagian ada yang tetap di rumah Jennifer, ini mamanya April. Sebagian lagi ada yang balik ke kantor polisi untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kasus ini gitu. Nah begitu nyampe kantor polisi, gak lama kemudian ada kabar 911. Oh. 911 ngasih akhirnya ada kabar nih. Ada kabar. Dari 911 nih ya. Ada yang nelfon 911 nyambung ke polisinya gitu. Oke. Aduh, ini ternyata saya menemukan ada sebuah mayat di saluran air. Gadis perempuan gitu. Waduh. Masih kecil. Waduh. Akhirnya panik dong, kayak kebetulan anaknya perempuan hilang, terus ada mayat perempuan ada yang telepon. Iya, di hutan itu. Di hutan pinggir trek jalan gitu. Akhirnya dihubungin, oh ternyata ada yang kayak gini, dan pas di otopsi ternyata oh jadi gini, sebelum ke situ kenapa orang ini bisa ketemu sama mayatnya? Iya. Kan padahal di hutan kan tadi. Ngeri juga nih. Kak Glenn jadi tegang juga nih dengernya nih. Kan mayatnya ada di hutan, harusnya orang susah ngeliat kan. Iya. Tapi itu ada dua sepasang suami istri gitu, lagi sepedahan malam-malam. Terus ada dogi, dogi hitam gede ngampirin. Nyamperin si suami istri ini. Iya, mukanya kayak yang sedih gitu, terus kayak ngajak. Si doginya. Iya, kayak ayo dong kesini, kayak ikut gitu ya. Ikut gua gitu dogi. Nah doginya tuh baru nganterin ke mayatnya April Millsap. Waduh. Dan dogi itu tuh ternyata Penny gitu. Oh ternyata bener jadi itu tuh. Iya. Mayatnya tuh si April. Nah si dogi ini tuh ternyata setia juga gitu, sampai dia tuh nyari cara, mungkin matinya udah jam berapa, berjam-jam dia nyari orang gitu ya. Anjingnya pinter ya. Ya ngebawa ke mayat ini. Akhirnya setelah diotopsi apa segala macem, ternyata benar itu April Millsap. Dan untungnya diketemukannya tuh dalam keadaan setengah telanjang. Anehnya. Jadi bajunya udah sobek, dadanya, terus udah gitu celananya juga sama dalamannya udah dimelorotin. Iya. Dalam keadaan yang tidak baik lah, kepalanya juga penuh darah gitu. Padahal kan anak baik-baik aja, siapa sih gitu kan yang bisa ngelakuin kejahatan apalagi itu kan track record si desa ini kan aman ya. Aman. Udah 20 tahun aman sekali, tidak ada terjadi pembunuhan yang seperti itu kan. Iya. Di tahun 2014 ini ada kejadian seperti ini. Betul. Jadi ini tuh berita yang sangat menggentarkan lah. Iya, menggemparkan. Pas di rumah, kan polisinya masih di rumah Jennifer. Si Jennifer. Ditanya, ternyata dikasih tahu, ini tuh punya pacar gitu. Namanya Austin. Jangan-jangan pacarnya nih. Pacarnya tuh akhirnya dikontak, ternyata tuh dia ngirim pesan. Siapa nih yang ngirim pesan? April ngirim pesan ke pacarnya. Oh sempat ngirim pesan? Iya. Pesannya apa tuh? Oh my god, I think I almost got kidnapped. Kayak intinya mah, oh my god, kayaknya gue hampir diculik gitu. Gue mau diculik gitu ya. Iya. Nah itu teh sekitar jam 6.30, 6.45an gitu. Oke. Jadi polisi punya satu clue nih, kayaknya si April tuh mau diculik dan ketemu mayat. Jadi kayak klop banget sih informasinya gitu. Terus gimana tuh? Terus udah kayak gitu, akhirnya di otopsi kan tadi dicek gitu ya, sidik jarinya apa segala macem, nggak ada pertukaran DNA. Kan biasanya kan kalau habis digebuk pasti kan ada misalnya ada sidik jari yang nempel lah apa gimana kan. Itu nggak ada. Dan ternyata matinya tuh bukan karena ditembak, bukan tusukan benda tajam, tapi teh kayak benda tumpul gitu. Jadi berarti nggak dia ada kena pukulan benda tumpul ya. Dicurigain tuh dia digebukin gitu. Kasian juga mati dengan cara seperti ini gitu. Terus udah kayak gitu, tapi untungnya guys nggak ada bukti dia tuh mengalami kekerasan seksual, nggak ada. Untungnya nggak diapa-apain sama si penjahat ini. Walaupun kondisinya kan celana pelorot gitu kan, baju sobek-sobek. Tapi kita nggak tahu
apakah dia nggak ngelakuin karena nggak keburu, misalnya iya, dia, kayaknya ada orang yang curiga nih, atau misalnya mungkin saat itu si pembunuhnya mau mencoba mungkin memperkosa, cuman ya benar juga, mungkin, wah takut ada orang segala macam, akhirnya ditinggalin aja gitu ya. Akhirnya ditinggalin, atau misalnya doginya ngeliatin terus, atau doginya udah pergi mau nyari orang, gonggong terus kali gitu ya. Takut ketahuan orang mungkin, tapi untungnya nggak diapa-apain Oke, kalau itunya mah. tapi dia meninggalnya banyak luka-luka sembab gitu ya, pukulan benda tumpul gitu ya. Ada puluhan cedera gitu. Gitu. Dan dari hasil otopsi ternyata tuh ada jejak kaki, jejak sepatu di bagian leher dan dada tubuh mayat ini. Oh, berarti diinjak gitu ya? Berarti diinjak. Berarti kan si pembunuhnya tuh kayak marah banget gitu sampai nginjak. Terus cederanya juga ternyata ada 48 beda-beda lokasinya. 48 lembab gitu ya maksudnya? Iya, yang sembab-sembab gitu, kayaknya dipukulin sampai kepalanya juga tuh sampai warnanya tuh udah hitam kebiruan gitu. Ngeri ya? Iya. Nggak, masalahnya kan gini, April ini kan ya yang tadi Vina ceritain dari awal kan anak yang baik. Bener. Sepertinya nggak punya musuh gitu kan. Sepertinya nggak ada orang yang benci dia sampai segitunya gitu kan. Kok tiba-tiba ditemuin dia sudah tidak bernyawa dengan penuh luka sembab, ya untungnya nggak diperkosa kan. Iya. Dan ada jejak kaki yang diinjak itu berarti pembunuh marah banget gitu kan, aneh gitu ya. Aneh sampai, emang April pernah ngelakuin apa sih sampai bikin orang harus ngebunuh dia gitu kan. Nah, terus setelah diselidiki, penyebab resmi kematiannya adalah trauma benda tumpul ke kepala yang menyebabkan peredaran darah di otak tuh tersumbat gitu. Oh, iya. Mungkin dipukul kencang di kepala gitu ya. Mungkin, dan juga karena lehernya dicekik. Oh, dicekik juga? Dicekik juga, jadi udah dipukulin, lehernya dicekik, diinjak lagi berarti gitu. Pembunuhnya kesurupan kali ya, apa ya? Iya, kejam banget gitu, apalagi ke kejam. anak kecil umur 14 tahun, kan kesian banget. Benar-benar ini pasti suatu berita yang menggemparkan ya, di satu desa yang termasuk aman. Udah 20 tahun tidak ada kasus pembunuhan apapun, tiba-tiba ditemukan seperti ini ya. Iya, pembunuhan yang sadis banget. Sadis. Gitu. Nah, tapi informasi ini tuh nggak dirilis ke publik. Jadi untuk waktu yang cukup lama, mereka cuma ngomong, ada gadis meninggal, tapi nggak dikasih tahu alasannya kenapa, siapa pembunuhnya. Jadi tuh rakyat makin gelisah ya. Kan kalau misalnya tahu, pembunuhnya ini udah ditangkap. Masalahnya kan pembunuh ini masih berkeliaran. Berarti masih berkeliaran kan? Di desa ini gitu. Jadi orang-orang tuh makin takut, jarang yang keluar rumah. Gitu. Karena kasus ini tuh berat banget, dan di desa ini kan cuma ada 2 polisi full time tadi. Jadi akhirnya mereka membutuhkan bantuan tambahan dari FBI. Oh, akhirnya FBI turun tangan nih. FBI turun tangan, terus polisi dari daerah-daerah sekitar juga dimasukin ke sini semua. Karena ini kasus yang berat, dan mungkin kedua polisi itu juga biasanya kan santai, cuman jalan-jalan, berpatroli. Sekarang ada kasus kayak gini mungkin nggak tahu apa yang harus dilakuin. Jadi akhirnya minta bala bantuan dari banyak pihak. Jadi ini kan kasus yang cukup rumit ya gitu kan, tiba-tiba ditemukan mayat gitu kan. Terus akhirnya FBI datang nih. FBI datang, dan akhirnya mereka interview orang-orang yang menginvestigasi lah semua ya. Iya, menginvestigasi orang-orang yang datang ke lokasi itu. Kan itu kan tempat hiking ya, pasti banyak orang yang lewat. Ditanya, ngelihat gak gadis berumur 14 tahun misalnya. Nyari saksi lah gitu ya. Iya, lihat April nggak, terus dia sama siapa, adakah orang yang dekat sama dia. Dan ternyata tuh ada satu saksi yang bilang, ada orang yang mencurigakan. Ada lokasi. Ketemu nih saksi nih akhirnya. Terus? Dia bilang waktu itu dia ngelihat ada 2 pria berkulit putih masuk ke van putih, dan menurut dia tuh gelagatnya mencurigakan gitu. Oke. Akhirnya mungkin bingung juga ya, van putih dalamnya ada apa. Tapi kan itu satu clue gitu kan. dua orang nih berarti kan, kulit putih masuk ke van putih, berarti ini clue nih. Iya. Oke, terus? Kan kalau van kan mungkin gelap, kali ya, mereka ngapain di dalam, terus ngapain ke tempat hiking bawa van gitu kan. Jadi akhirnya dikejar tuh ya. Ditaruh di berita segala macem, dan akhirnya tuh ditelusuri, ternyata kedua orang ini tuh sebenarnya nggak bersalah gitu. Oh, akhirnya ketangkep nih si 2 orang ini tuh, si van ini. Tapi nggak ada hubungannya sama April gitu. Itu pria yang tadi tuh yang 2 naik van itu umurnya sekitar 20-30 tahun, jadi jauh lah sama April gitu. Nah, jadi karena ada yang bersaksi demikian, polisi tuh mulai bikin teori. Oh, polisi mulai bikin teori tentang apa yang terjadi pada April. Tapi ini masih teorinya polisi gitu. Oke, teori polisi. Polisi. Mereka tuh berteori bahwa suatu hari si April tuh lagi jalan sama
Penny berdua. Anjing doginya ya. Doginya. Lalu ada satu pria yang jauh lebih tua umurnya tuh menghampiri dia, kayak ngeceng mau PDKT ngegombal gitulah. Tapi kan pasti sebagai gadis berumur 14 tahun digombalin sama yang jauh lebih tua, takut dong. Takut banget. Nah, jadi dicurigai tuh si April langsung nolak gitu, kayak apa sih gitu. Mungkin si cowok ini jadi ngerasa tertolak. Balik lagi kedua kali ngampirin April lagi. Nah, di saat itulah pas April mau pergi, sebelum dihampiri kedua kali, dicurigai April tuh ngirim pesan ke pacarnya. Aduh, kayaknya aku hampir diculik. Soalnya dia kan udah pergi, mungkin kirain si cowoknya udah nggak ngejar dia lagi. Tapi ternyata mungkin nyamperin lagi ya si cowoknya. Nyamperin lagi, tapi kedua kali tuh marah. Karena cinta gue ditolak. Baru ngomong bentar aja kok udah ditolak gitu. Jadi marah, mungkin jadi ada niat mau ngebunuh tuh dari situ karena dia merasa cintanya ditolak gitu. Jadi ini teori si polisi ya, seperti ini ya. Nah, akhirnya mereka kan ada juga informasi tadi ya dari pacarnya April tentang jamnya kira-kira dibunuhnya jam 6.30 sampai 6.45. Jadi polisi nanya lagi ke orang-orang, bikin interview lagi. Nih siapa aja yang ke trek ini, yang dekat mayatnya April. Udah mulai ngerucut nih. Ya. Kira-kira jamnya sekitar 6.30 atau 6.45 ini kira-kira siapa nih gitu siapa kan. Siapa aja, terus ngelihat apa aja, misalnya si April lagi sama siapa atau gimana. Mulai nanya-nanya ke orang. Nyari-nyari saksi lagi. Nyari saksi lagi. Dan akhirnya ada lagi yang ngomong nih. Oh, ada saksi lagi nih. Ada saksi lagi yang ngelihat bahwa ada seorang gadis masih muda bersama dengan pria yang naik motor warna biru. Oh, ini clue lagi nih buat polisi. Siapa ini yang pakai motor warna biru gitu kan? Iya. Dan apa yang terjadi setelah apakah cuma ngobrol doang si gadis itu teh atau gimana kelanjutannya? Iya. Yang pasti sih polisi ini kan nemuin clue ya. Kalau sekitar jam segini 6.30 sampai 6.45 ada saksi melihat orang cowok naik motor biru sama ngebonceng gadis kecil ya, yang diperkirakan si April nih kira-kira. Tapi nggak dibonceng gitu, jadi dianya mah naik motor sendiri mungkin. Oh, pokoknya bareng-bareng aja gitu ya. Oke. Lokasinya gitu. Dan setelah beberapa minggu, awalnya dicari nih yang ini tuh yang punya motor ini siapa gitu kan. Jadi balik lagi nih, ya kita harus kasih tahu ke Family Seeker kalau ini tuh desa ya. Desa kan terbatas ruang lingkupnya. Besar, luas desa juga terbatas. Tadi kan juga penduduknya cuma 2.000. Bisa gampang untuk nge-tracknya nih gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dibikin di berita, wah ini ada yang lihat ya motor biru. Tapi tuh sama berminggu-minggu nggak ada kabar. Tentang si motor biru ini tuh nggak ada gitu. Dan akhirnya setelah berapa minggu dapat clue baru lagi nih. Wah, clue baru lagi nih. Nah, ternyata tuh di dekat mayatnya April ada HP. Handphone siapa nih? Nah, ternyata pas dibuka tuh HP-nya si April. Oh, handphonenya si April ketemu nih akhirnya? Ketemu. Oh, nggak jauh dari situ. Mayatnya situ ya. Nah, tapi anehnya kan kalau ketemu dari dulu juga pasti ketemu. Jadi dicurigain tuh si HP-nya sempet dibawa sama yang ngebunuhnya. Terus mungkin dilempar kemana, akhirnya kena hujan, kena apa. Jadi bisa. Disitulah pokoknya ya. Intinya polisi akhirnya menemukan handphone April gitu ya. Iya, pas dibuka ada aplikasi fitness tracker guys. Oh, yang tadi dicerita di awal ya? Iya. Nah, fitness tracker ini terlihat si April awalnya jalannya kecepatannya gimana. Mendadak tuh dia diem. Udah diem, dia tuh mendadak ganti arah, berlawanan arah dari dia jalan. Dari si tracking ini ketahuan nih, dari rumah kan pertama nih rumah, dia cuma kecepatannya ya jalan sama lari segimana sih gitu kan. Terus di satu titik dia berhenti, balik arah. Oh, dia balik lagi. Arahnya tuh balik dia mau ke rumah dia. Oke. Mungkin ini dia udah ngerasa nggak nyaman dituturin orang, jadi dia cepet-cepet mau pulang. Tapi udah balik arah, si HP-nya sempet jadi rutenya diam di satu tempat tapi muter-muter gitu loh, random kayak struggle gitu. Si HP-nya nggak bergerak kemana-mana, cuma di area itu aja. Nah, dicurigai polisi ini terjadinya saat si April digebukin, berusaha mempertahankan hidup kan. Mungkin April juga berusaha kabur, berusaha nonjok balik akhirnya dicurigai itu waktu itulah dia lagi berusaha mempertahankan hidup. Terus gak lama kemudian si HP-nya tuh berhenti, terus mendadak jalannya tuh 20 mil per jam. Kan, 20 mil per jam berarti kan bukan
Bukan lari atau bukannya secepat-cepat lari juga nggak mungkin 20 mil per jam pasti kan? ini kendaraan bermotor. Antara mobil atau motor. Ya. Nah, tapi jalannya itu kecil, jalan setapak gitu. Jadi berarti kemungkinan motor kemungkinan dong. motor. Kalau mobil kan nggak cukup di jalan ini. Ya. Nah, jadi ini makin relate nih guys sama si motor biru tadi. Oh iya, benar sama motor biru tadi nih. Ini ngeling banget sih clue dari si HP sama saksi-saksi yang tadi bilang si motor biru ya. Ya. Akhirnya karena motor biru ini nggak ketemu di jalan masuk dan keluar dari desa Armada itu diblok sama polisi. Oke, diblok. Jadi setiap orang kalau mau keluar Armada ataupun masuk Armada harus ngobrol sama polisi di interview. Iya. Apalagi kalau misalnya pas ada motor biru keluar dari desa ketahuan nih. Ya, polisi pintar juga polisi nih. Polisinya menahan. Diblok ya, diblokade. Jadi biasanya kalau si desa. mau keluar atau masuk ditanya, kamu kenal nggak orang yang punya motor biru? Pernah ngeliat gak si motor biru? Dan banyaknya tuh nggak ada yang tahu. Oh jadi nggak ada yang tahu nih? Sampai suatu hari ada satu perempuan yang ngomong, oh itu mah tetangga saya. Wah. Jadi ada clue baru ya. Tetangga kamu rumahnya yang mana? Namanya siapa gitu. Itu berarti kejadian udah berminggu-minggu berarti? Udah berminggu-minggu baru dapat clue lagi gitu. Nah akhirnya didatanginlah sama polisi rumah yang kata tetangga ini. Yang ada motor biru nih ya. Dan ternyata di rumah itu tuh tinggal 4 orang guys. Oke, 4 orang di rumah yang digerebek sama polisi ya, maksudnya didatengin ya diduga punya motor biru. Ada 4 orang. 4 orang. Oke, 4-nya siapa aja nih? Ada 2 orang namanya James Van Kellis. Ini tuh ayah dan anak. Jadi kalau di luar negeri tuh lucu, ayah dan anak namanya suka sama gitu. Ya, senior junior gitu lah. Ya, yang lebih tua kita sebut senior, yang lebih muda kita sebut junior. Oh ya, berarti ini ayah dan anak lah gitu ya. Oke. Dan anaknya tuh punya pacar, namanya Crystal. Dan mereka tuh punya anak umur 3 tahun, laki-laki gitu. Oke, jadi di rumah itu ada 4 orang, satu bapaknya si siapa tadi namanya? James Van Kellis. James Van Kellis, terus si Jamesnya sendiri junior, pacarnya, sama anaknya. Oke, terus? Nah jadi digerebek sama polisi rumahnya, kan pengen cari clue gitu. Dan ternyata ya diinterogasi lah gitu ya. Diinterogasi, diacak-acak rumahnya, dibongkar-bongkar. Dan ternyata ada marijuana. Oh bukan motor nih yang ketemu? Motornya nggak ketemu. Oh motornya nggak ada? Nggak ada, tapi ada marijuana banyak. Oh marijuana tuh? Narkoba. Nah cimeng ya. Jadi ketemu marijuana, akhirnya si Van Kellis dua-duanya itu Jamesnya dua-duanya ditangkap. Oh ditangkap. Tahan dulu. Beda nih. Kasus yang berbeda. Tapi kan jadi dia nggak punya alasan, oh polisi kok mendadak gerbek sih. Mereka belum menyentuh April. Supaya mereka nggak curiga. Kalau nggak curiga dong, oh rumah gue mendadak digerebek polisi gitu kan. Oke, ramai polisi ya. Iya ada apa. Jadi supaya nggak curiga, si April tuh belum dibahas sama mereka. Belum dibahas, yang penting, cuman mereka ditangkap karena ada ganja di sana. Iya. Oke. Nah terus udah kayak gitu, akhirnya pas lagi ditahan, cek DNA kan, jadi dicek DNA-nya apa segala macam. Ternyata sama April tuh nggak ada yang cocok gitu. Nggak ada hubungannya juga gitu. Nggak ada hubungannya sama April. Nah tapi polisi nyari-nyari barang bukti gitu kan ya. Ya nyari motor itu kan dengan motor biru tadi kan. Nah motornya tuh udah nggak ada. Udah nggak ada motornya. Tapi perlengkapan motornya ada. Oh perlengkapan helmnya, motornya. Jaketnya, yang kayak gitu-gitu tuh ada. Jadi aneh kan motornya nggak ada tapi helmnya ada. Dan tetangga dia tuh bilang motor itu teh di rumah itu gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Akhirnya setelah diinterview ke tetangga-tetangga sekitar, ternyata yang punya si motor biru ini tuh James Van Kellis Junior. Oke. Yang lebih muda. Jadi polisi tuh mulai curiga, oh kayaknya ini mah yang lebih muda yang ngebunuh. Jadi akhirnya yang seniornya dikeluarin, dibebasin. Bapaknya ya. Ya, udah dikeluarin dari tahanan lah. Yang junior akhirnya digeledah lagi rumahnya. Karena polisi belum menemukan barang bukti yang exact gitu. Jadi mereka coba bongkar-bongkar lagi, digeledah rumahnya. Dan ternyata ketemu HP-nya yang junior. Handphonenya. Iya. Kan tadi kan dibilang kan ada footprint kan. Oh iya footprint. Footprint itu jejak kaki ya. Jejak kaki di badannya April. Dan ternyata tuh jejak kaki itu tuh sepatu Nike Jordan. Oh, oke. Nike Jordan. Jadi dicurigakan, oh yang nginjek teh berarti punya Nike Jordan. Dicari lebih spesifik lagi ya kalau si ini tuh Nike Jordan sepatunya ya yang nginjek. Dicari sama polisi. Apakah orang ini punya Nike Jordan? Iya. Jadi selain si motor warna biru, si sepatu nih. Sepatu Nike Jordan. Nah, tapi udah dicari-cari sepatunya nggak ketemu. Sepatunya nggak ketemu juga? Nggak ketemu juga. Jadi
ini bingung juga ya, apakah bener dia yang ngebunuh atau bukan? Apakah dia cuma dituduh doang gara-gara dia punya motor biru, kan jadi ada banyak kemungkinan. Betul. Gitu. Nah tapi ternyata ketemu handphone si Junior. Oke. Ada video dia lagi ngevideo kakinya sendiri tuh pakai sepatu Nike Jordan. Oh, ketemu dari si handphonenya ini ya. Mungkin dia mau pamer nih, gue punya Nike Jordan, kirim ke siapa gitu kan. Akhirnya tuh ketemu barang buktinya nggak ada, tapi dia berarti pernah punya sepatu itu gitu. Iya, betul. Tapi kan kalau sepatu mah gampang ya, misalnya disembunyiin. Iya, dibakar lah juga udah langsung hilang sih. Dibakar, dibuang, kasih ke tetangga misalnya gitu kalau kan. Kalau dikasih sih mungkin masih bisa ketemu, tapi kalau dibakar hilang udah. Oh benar-benar hilang, nggak ada. Ya mungkin dibakar, pokoknya barang buktinya cuman si polisi ini punya clue dari fotonya dari handphone itu kan, ketemu fotonya si James lagi pakai sepatu Nike ini. Iya, terus udah kayak gitu mereka juga ngelacak search history-nya dari laptop, HP segala macam. Kan biasanya kan ada kan Google search history, buka apa aja kan kelihatan. Ternyata tuh dia sering search tentang cewek yang lebih muda, younger girls gitu. Terus si James Junior ya. Terus kenapa cewek ini gak mau sama aku meskipun dia genit sama aku? Bagaimana cara menarik perhatian cewek yang lebih muda? Jadi kelihatannya dia tuh emang suka cewek yang lebih muda gitu. Nah, itu kan kayak pas juga April nge-sub kan muda gitu. Jadi kayak connect juga. Teori polisi itu kan tadi bilang kalau ada cowok ngerayu April. Jadi mungkin aja si cowok ini udah nge-search di internet cara ngerayu tapi nggak berhasil. Jadi marah gitu kan. Nah tapi istilahnya gini, kan berarti ada dua cowok nih. Si bokapnya sama si anaknya nih ya kan. Polisi memang curiga ke si anaknya, tapi kan si bapaknya juga bisa curiga kan, emang dia nggak ngecek track record si bapaknya? Nah itu akhirnya pas pertama disergap, udah di penjara dua-duanya, dicek track recordnya. Oh dicek juga nih? Dicek juga. Dua-duanya. Kalau yang junior tuh dia suka masuk keluar penjara. Oh dia memang pernah track recordnya buruk lah ya, pernah masuk keluar penjara. Masuk keluar tempat kasusnya? Gitu. Kasusnya narkoba. Oh narkoba. Jadi emang dia pernah narkoba tapi maksudnya nggak ada pembunuhan. Iya. Kalau papahnya tuh ternyata dia udah terdaftar sebagai pelaku kekerasan seksual ke anak di bawah umur gitu. Wah tuh bapaknya berarti lebih ke bapaknya nih, berarti kan ada track record dia pernah pelecehan seksual ke anak di bawah umur kan? Terus biasanya yang dilecehkan itu anak di bawah umur 13 tahun. Nah. April kan umur 14, masih deket-deket nih. Deket-deket kan, berarti bapaknya juga bisa nih. Iya, mengerikan gitu. Ini apakah bisa aja mungkin dua-duanya kerjasama? Bisa, bingung juga ini gimana. Tapi gitu kan dari saksi bilang kan cuma ada satu cowok nih sama. Satu cowok pakai motor biru. Cuma kalau menurut Kak Glenn kan gini, ini kita berteori bebas ya. Kita jadi detektif nih gitu kan, Kak Glenn detektif nih. Kalau dilihat secara history si bapaknya ini kan tadi pernah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Betul. Nah itu lebih dekat sebetulnya kan? Lebih dekat. Cuman si polisi itu menemukan bukti kalau si anaknya ini pakai sepatu itu. Iya. Jordan ya, bingung juga. Jadi sepatunya punya anaknya, tapi yang punya track record si bapaknya. Buruk bapaknya. Yang punya motornya juga anaknya. Anaknya ya. Apakah ini sifat yang menurun bapaknya? Bapaknya suka gitu, jadi anaknya juga. Jadi ini antara si bapak apa si anak gitu kan? Iya, karena polisi udah mulai kehabisan waktu, akhirnya James Van Callis Jr. dituntut karena kasus pembunuhan tingkat pertama dalam waktu yang bersamaan juga melakukan pembunuhan dan kejahatan lain, yaitu penyerangan dengan maksud untuk memperkosa. April. Gitu. Oh akhirnya si polisi ini menetapkan si Junior ini bersalah gitu ya? Bersalah. Nah tapi dia tuh masuk sidang nih kan? Masuk sidang. Tapi dia merasa nggak bisa gitu dong, kan nggak ada bukti fisiknya. Bener. Nah, tapi meskipun nggak ada bukti fisik, banyak banget saksi-saksi yang melihat dia sama April. Terus banyak juga kayak tadi kan misalnya search history-nya. Terus ada foto dia punya Nike Jordan. Tetangganya semua bilang dia punya motor biru. Soalnya kan ini desa kecil ya, jadi yang punya motor biru mencolok tuh jarang banget gitu. Cuman dia lah di desa itu bilang cuma dia doang. Rakyat mah ngapain ngebohong gitu kan ya. Nggak mungkin, kalau ngebohong juga satu orang ngebohong, nggak mungkin semuanya ngebohong. Ini mah semuanya tuh bilang cuma dia doang yang punya. Berarti si James Junior ini tuh dituntut karena memang tidak ada bukti konkret kalau dia tuh membunuh gitu kan. Nggak ada bukti, cuman dari saksi, dari bukti-bukti yang tadi sepatu dan lain-lain motor itu
menandakan kalau James Junior inilah akhirnya polisi menetapkan dia sebagai tersangka. Oke. Betul. Tapi si Jamesnya berarti nggak terima dong? Iya, dia akhirnya membela dirinya sendiri di pengadilan dengan berkata bahwa kasus ini tuh nggak adil dari awal gitu. Dia bilang saat polisi menggeledah rumahnya, rumahnya tuh ditinggalkan dalam kondisi yang berantakan banget. Habis digeledah nggak diberesin lah gitu ya? Iya. Dan waktu itu juga dia baru lepas dari tahanan sama papahnya gitu kan ya, udah tua harus ngeberesin rumah lagi, dan digeledahnya tuh pertama pas datang digeledah kan, ketangkap dua-duanya. Pas lagi ditangkap digeledah lagi juga. Iya, polisi pengen cari bukti yang lebih lagi kan. Iya, digeledah berkali-kali. Tapi meskipun digeledah juga nggak menemukan bukti yang lebih konkret sama sekali. Motornya nggak ada, si sepatunya nggak ada. Nah ini jujur sih Kak Glenn sampai cerita Vina kesini penasaran sih. Akhirnya gimana nih gitu kan? Sekarang kan kita mulai masuk persidangan nih. Antara tuntutan polisi atau ya jaksa penuntut umumnya nih menyatakan kalau pembunuhan April ini adalah tersangkanya adalah si James Junior. Sedangkan dari pihak di James Junior kan ya mana buktinya kalau gua ngebunuh gitu kan. Nah, ini seru nih. Nah, bisa diceritain nih serunya gimana? Pengen tahu akhirnya tuh gimana nih gitu kan. Akhirnya ternyata ada saksi lain lagi yang baru ngomong sekarang. Oh, ada saksi lagi ditemuin nih. Ternyata ya saya ngelihat orang ini si James sama si anak kecil, gadis kecil yang dicurigai April itu tuh lagi jalan berdua di taman waktu itu, di hiking trail itu, lagi jalan berdua, yang lebih muda di depan, si Aprilnya di depan, dan si cowok ini teh kelihatannya cuma beda 2 kaki gitu, jadi deket banget, jalannya deket banget. Pasti cewek juga nggak ngerasa nyaman gitu dong, masa orang jalannya deket gitu gitu ya, dan kelihatannya tuh ceweknya kelihatan kayak gugup, kayak ketakutan, dan cowoknya kelihatan marah. Nah jadi ini jadi balik lagi ke teori polisi, cowoknya marah gitu kan. Oh berarti teori polisi yang pertama bener ya? Iya. Kira-kira ya. Kira-kira ini cowoknya marah, terus udah kayak gitu, udah kelihatannya marah, si cewek ini kelihatan ketakutan gitu kan. Terus ada saksi lain lagi yang ngomong nih. Ada saksi lain lagi nih. Yang ngelihat James Van Kellis tuh keluar dari hutan, kan tadi pinggir jalannya tuh hutan langsung ya. Iya. Terlihat bersalah, kayak dia tuh habis ngelakuin apa kayak grogi gitu. Ngerti. Maksudnya kalau orang habis melakukan sesuatu yang bersalah tuh pas dia keluar tuh pasti kayak panik gitu kan. Nah jadi melalui saksi itu ada yang lihat itu orang. Ada yang lihat. Jadi kan dia masih. Itu saksi ngeberatin semua tuh ya. Iya. Tapi dia bikin argumen lagi. Ternyata di hiking trail itu kata dia, nggak ada jejak motor. Oh ya juga ya. Nggak ada jejak motor, jadi nggak bisa dong. Kuat juga nih si James. Iya, jadi pengacaranya cukup itulah, tim pendukungnya cukup hebat juga. Nggak bisa dong, nggak ada jejak motor apa segala macam, meskipun kan katanya gue pakai motor, tapi nggak ada motornya. Jejaknya mana? Dia kan minimal bannya lah gitu kan, ban motornya. Motornya juga udah nggak di rumah dia gitu kan. Jadi makin sengit lah gitu. Ya seru nih. Dan akhirnya ada saksi yang James, saksi kunci berarti ini. Saksi kunci yang James tuh nggak nyangka. Saksi kunci yang James nggak nyangka. Ternyata pacarnya sendiri. Nah pacarnya gimana nih? Ternyata tuh pacarnya akhirnya dari kesaksian testimoni gitu ya. Ternyata tuh pada hari si April dibunuh, emang si James Van Kellis Junior ini teh pakai motor dia keluar jam 5.30-an keluar rumah, dan baru balik tuh jam 9. Nah ini pas banget ya, emang kan April juga dibunuhnya di antara jam segitu kan. Oh berarti ini si pacarnya memberatkan si James dong, ini saksi memberatkan ya? Wah kok bisa ya? Terus udah kayak gitu, mereka juga si pacar ini biasalah pulang malam, beres-beres tidur bareng gitu ya, nggak ada yang aneh lah. Sampai dia tuh nggak sengaja kebangun jam 3 subuh pacarnya. Begitu kebangun jam 3 subuh, kok Jamesnya nggak ada gitu. Jamesnya nggak ada, akhirnya dia coba turun ke lantai yang lebih bawah. Dia nyari lah gitu ya, dia nyari gimana nih. Ketemu James lagi ngebersihin helmnya sama sepatunya pakai hand sanitizer guys. Ini aneh ya, kalau zaman sekarang hand sanitizer tuh banyak banget kayak pasti kalian juga punya di rumah gitu. Tapi untuk zaman itu belum ada COVID gitu ya. Betul. Orang ngebersihin barang pakai hand sanitizer teh aneh. Agak aneh gitu kan. Kenapa nggak dicuci aja? Ya di lap juga bisa lah juga gitu bisa. kan. Ini harus berarti kan sesuatu menghilangkan sidik jari kali gitu ya. Menghilangkan jejak-jejak bukti lah. Buktinya mungkin aja kan si April kan megang helm lah atau megang apa gitu hilanginnya pakai hand sanitizer ya? Iya, hand sanitizer. Jadi makin curiga.
lagi pikir ini jam 3 subuh, mungkin juga kan misalnya, ini mah teori kita ya, misalnya jam 1-nya dia udah mulai beberes, misalnya sepatunya mulai dibakar lah mulai gitu dibakar ya. barang-barang buktinya, kalau enggak misalnya si sepedanya, motornya mungkin udah disingkirin, dijual gimana, cari jual cepat, harga murah gitu. Jadi mungkin di jam-jam ini dia berusaha menghilangkan semua bukti, makanya pas polisi datang cuma ada bukti-bukti kecil, tidak langsung. Jadi dia lupa tuh ngapus foto yang si sepatu itu ya. Nah, dia nggak nyangka search history-nya dibuka gitu. Cuman si pacarnya ini justru yang memberikan kesaksian memberatkan si James. Dia tuh melihat gitu kan, kalau si James itu ngebersihin helmnya atau mungkin jaketnya, sarung tangannya kali gitu kan. Dan pas polisi datang pertama kali gitu ya, kan pacarnya langsung bingung dong, ini polisi kenapa datang? Emang ada masalah apa gitu kan? Nah akhirnya si James tuh cuma menarik ceweknya terus bilang, aduh gue udah bikin kesalahan besar, gue udah kacau nih, tapi lu janji ya lu harus tetap mendukung gua gitu. Nanti kalau ada orang yang nanya hari April dibunuh, aku pakai sepatu apa, jawab aja pakai sepatu, intinya mah jangan bilang aku teh pakai sepatu Nike Jordan. Oke. Bilang aja Swiss apa gitu, pokoknya. Dia suruh ngebohong berarti kan, pacarnya suruh ngebohong. Sepatu lain aja, jangan ngomong pakai Nike Jordan. Makin curiga pacarnya. Emang kamu nyembunyiin apa sih? Tapi ditanya tuh James gak mau ngasih jawaban. Terus selain itu si pacarnya ngasih kesaksian apa lagi nih? Mungkin nemuin apa gitu? Jadi karena gak mau ngasih jawaban, pacarnya jadi geledah barangnya James. Oh, jadi digeledah tuh waktu saat itu ya, malam itu ya, subuh itu. Malam-malam diam-diam dia kan James tuh kemana-mana selalu bawa tas ransel. Tas tuh. Nah, akhirnya digeledah sama ceweknya. Digeledah. Nah, ternyata di ransel itu tuh ada hoodie, tapi berlumuran sama rumput, lumpur. Terus ada segumpal rambut perempuan. Panjang-panjang rambutnya. Ketemu rambut ya sama si pacar ini ya. Tapi bukan rambut dia, warnanya beda. Iya. Rambutnya tuh mirip sama punya April warnanya, guys. Jadi ini kan lebih konkret lagi gitu. Iya. Tapi sayangnya belum sempat dites apakah itu rambut April atau bukan. Ceweknya cuma ngelihat sekilas, mungkin cowoknya udah besokannya dibuang atau apa. Gitu. Cuman si ceweknya sempat ngelihat nih sebelum disingkirkan. Mungkin ada yang udah sempat disingkirin, ada yang belum. Nah cewek ini ngelihat, jadi cewek ini makin curiga, emang cowoknya ngapain sih gitu. Dan begitu dengar tentang kasus April, klik. Kayaknya pacar gua nih yang kebunuh gitu kan. Banyak banget buktinya gitu secara. Tapi hebat ya, dipikir-pikir hebat juga pacarnya. Mungkin dia punya hati nurani. Nah dia tuh, tadi kan belum ngasih tahu, si pacarnya kan punya anak nih. Punya anak. Anaknya umur? 3 tahun. Cewek cowoknya? Cowok. Cowok ya, minimal gini lah. Dia punya anak gitu kan. Dia mungkin ngerasa kali, kalau anaknya udah besar, terus anaknya ditemukan meninggal, kan dia pasti hatinya sedih kan, pasti pengen tahu pembunuhnya siapa gitu kan. Jadi dia kena hati nuraninya, makanya dia mau bersaksi ngelawan pacarnya ya. Mungkin iya, tapi mungkin juga dia kesel ya, misalnya suka ngelihat search history-nya, ini nge-searchin anak muda terus. Kesel juga, ditambah juga kesel ya. Jangan-jangan dia tuh, apalagi tadi kan cara menarik perhatian. Selingkuh kali gitu ya, selingkuh ya. Kayaknya dia nyari cewek yang lebih muda, selingkuh gitu kan, jadi udah mungkin juga udah kesel gitu kan. Iya, bisa jadi tuh. Gua kayak gini misalnya, jadi dia mendukung kasusnya April. Gitu. Akhirnya gimana tuh jadinya? Si saksi pacarnya kan, itu mah saksi kunci yang memberatkan loh Pak, otomatis. Dan tapi dia bilang lagi, gini dong, tapi kan nggak ada DNA saya. Nggak ada DNA saya di badan April. Gimana caranya membuktikan kalau saya yang ngebunuh? Hingga akhirnya si pengadilan memutuskannya gimana nih? Nah, tapi polisi itu punya tim ngejawab gini, karena ini mah kemungkinan kalau dia naik motor kan pasti pakai helm ya. Iya. Pakai helm, pakai misalnya scarf yang penutup mulut. Terus kan kalau pakaian motor tuh biasanya tangan panjang, celana panjang gitu. Sarung tangan gitu kan. Apalagi kalau di sana tuh sukanya pakai sarung tangan kulit gitu. Jadi makin nggak ada bukti sidik jari apa-apa gitu. Jadi mungkin pas lagi gebug-gebugan gitu ya sama. Ya tetap nggak akan ada sidik jari lah yang nempel di sana. Ada sidik jari, rambut juga kan pendek, kalau cowok mah nggak kayak cewek kan gampang rontok apa gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa apik banget gitu ngebunuhnya. Dan dicurigain tuh helmnya lah yang dipakai buat ngebukul kepala April. Makanya dibersihin. Pakai sanitizer, siapa tahu ada darah mungkin. Iya, jadi si barang-barang bukti itu dia sebenarnya apik. Kayak nyembunyiin DNA apa segala macam, kayak
termasuk yang hebat ngejembunyiinnya gitu. Iya, betul. Tapi untungnya di desa ini kan keluarganya kental, banyak orang juga. Jadi banyak orang-orang yang ngelihat kejadian itu dan ngedukung April gitu. Ngedukung April. Dan akhirnya pengadilan pun memutuskan James Van Callis Jr. dipenjara seumur hidup. Nah, tapi James Van Callis Jr. ini masih nggak bisa terima kenyataan. Iyalah, jelas lah. Ya mungkin gini, saya anggap nih sekarang di posisi si James Junior ya. Ya walaupun istilahnya tanda kutip memang membunuh, tapi kan perlu bukti yang jelas dong. Dia mana ngebunuhnya gitu kan, mana bukti ngebunuh, pasti nggak terima. Karena nggak ada bukti fisik. Ya pasti dia nggak akan terima kan, jadi dia akhirnya naik banding, tapi ditolak. Oh ditolak, tetap kalah ya? Tetap kalah. Tapi dia tuh naik banding berkali-kali, terus-terusan. Naik banding, tapi tetap akhirnya mah tetap kalah. Tetap kalah terus, tetap dinyatakan bersalah aja ya? Bersalah, dan sampai hari ini pun dia masih di penjara, guys. Sampai detik ini dia masih penjara ya? Karena tadi putusan pengadilan penjara seumur hidup? Seumur hidup. Oke sih. Ya kalau menurut Kak Glenn sih ya, ya si James inilah memang pelakunya. Karena banyak banget saksi yang melihat. Jadi saksi dari bukti yang foto sepatunya. Terus yang paling utama tuh saksi kuncinya yaitu pacarnya. Jadi seandainya kalau pacarnya nggak ngomong nih, menurut Kak Glenn gimana kalau pacarnya nggak ngomong? Gitu? Awalnya sih justru gini, awalnya yang serunya tuh di sini. Awalnya Kak Glenn mikir bapaknya nih gitu kan, karena ada riwayat dia suka pelecehan seksual ke anak di bawah umur kan. Tapi ternyata lebih banyak saksi-saksi lagi yang menyatakan kalau James Junior lah yang menjadi pembunuhnya menurut saksi nih gitu kan. Ya akhirnya dari sini betul. Nah menurut kalian gini, walaupun tidak ada bukti yang kuat gitu misalnya kalau dia tuh ngebunuh gitu kan, atau ngelihat kalau misalnya saksi tuh ngelihat dia nyekek gitu kan, tapi dari saksi yang ada itu ya cukup ya menyimpulkan kalau memang dia bersalah. Masih apalagi si pacarnya yang ngomong kuat sih, itu kuat. Ditambah pacarnya ngomong jadi makin ya intinya polisi dan pengadilan ya betul lah kalau menurut Kak Glenn ya. Ini kan bebas nih. Menurut Kak Vina gimana? Menurut saya juga ini udah bener banget karena beda ya kalau cuma 1-2 orang saksinya, tapi kan ini seluruh desa mendukung gitu. Jadi menurut saya sih ini case yang udah terselesaikan gitu. Akhirnya beres ya? Akhirnya beres ya. Nah menurut Family Seeker gimana nih? Apa punya opini lain gitu kan? Bisa komen di bawah ini. Ya cuman intinya sampai detik ini James Junior masih di penjara ya? Iya. Nah ini untuk penutupan nih terakhir. Kira-kira setelah tadi ya kita ngebahas atau Vina banyak cerita tentang kasus ini, ada tips nggak yang Kak Vina mau kasih? Aku punya beberapa tips nih dari pengalaman kasus ini gitu ya. Yang pertama tuh khususnya buat perempuan ya. Pertama kalau misalnya kita suka berolahraga pakai fitness tracker tadi, kalau mau diposting di sosial media, usahakan untuk menutupi atau jangan memasukkan lokasi di mana Anda sering berlari. Soalnya kan misalnya apalagi kalau cewek biasanya lari sendiri, takutnya nanti ada orang yang lihat di sosial media, ini orang dia lagi di sini nih. Takutnya nanti diincar ke dunia nyata. Iya, benar-benar. Jadi posting juga kita harus berhikmat ya. Kalau mau misalnya cuman larinya doang berapa kilometer, tapi jangan disebutin kita lokasinya di mana. Iya, larinya kemana aja gitu ya. Oke, itu tips pertama. Ada berapa tips nih? 3. Oke, 3. Tips kedua. Nah, tips kedua, kalau kita lari usahakan mengambil rute yang berbeda dan waktu-waktu yang berbeda. Misalnya aku setiap hari larinya di daerah misalnya Sariwangi atau mana, tiap hari di situ jamnya selalu sama, treknya cuma sebunderan misalnya. Kan orang-orang jadi nanti bisa ngebaca. Bisa ngebaca. Nih, cewek besok kesini jam segini sendirian. Tinggal misalnya dipalak atau apa gitu kan. Jadi takut juga gitu. Jadi lebih baik usahain treknya beda, misalnya hari ini di mana, besok di mana, waktunya ngacak, misalnya kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi, kadang-kadang subuh. Jangan. Subuh mah tidur ya. Kalau subuh nanti ketemu preman. Itu mah gimana lebih bahaya ya. Itu tips kedua. Nah, tips terakhir. Tips ketiga, usahakan sebelum kita olahraga kasih tahu ke orang-orang terdekat, misalnya ke orang tua, pacar,
istri, gitu. Kalau misalnya sekarang lagi mau olahraga nih, mau lari gitu kan? Ya kabarin dulu. Jadi kalau misalnya nggak pulang-pulang, at least tahu sekarang kamu lagi ada di mana. Oh iya benar. Karena kan sekarang ini keadaan makin susah ya. Makin susah. Ya kejahatan takutnya makin meningkat gitu kan? Ya kita nggak tahu nih gitu kan ke depannya. Lebih baik kita jaga diri kita sendiri. Iya. Ya betul ya, itu tipsnya bagus banget nih dari Vina. Dan yang kalau bisa jangan sendiri jalannya. Kalau rame-rame kan mungkin orang-orang juga lebih takut kalau mau malak dianya sendiri, kitanya misalnya berdua lah, minimal berdua kan lebih aman buat kitanya. Gitu. Wah bagus banget nih tipsnya, thank you nih Vina udah ngasih tips yang luar biasa. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Kalau memang suka dengan kisah misteri atau pembunuhan yang sudah terpecahkan ini, tolong kasih like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.